Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 140 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 140 ayat 5. Peliharalah aku, ya Tuhan, terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Sahabat terkasih, ayat ini ditulis oleh Daud ketika ia sedang berada dalam tekanan. Ada orang-orang yang diam-diam ingin menjatuhkannya. Mereka tidak menyerang secara terang-terangan, tetapi memasang jebakan secara tersembunyi. Dan jika kita jujur, kehidupan zaman sekarang pun tidak jauh berbeda. Tidak semua senyum itu tulus. Tidak semua dukungan benar-benar mendukung. Kadang ada orang yang diam-diam ingin kita gagal. Ada yang memfitnah, menjatuhkan, memanfaatkan kebaikan kita, bahkan memasang jerat melalui kata-kata dan tipu daya. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan tidak pernah lengah menjaga anak-anaknya. Sahabat terkasih, seringkali kita tidak sadar sedang masuk ke dalam perangkap. Kita mengira semua baik-baik saja. Ternyata ada niat buruk di belakangnya. Namun, Tuhan melihat semuanya. Sebelum kita tahu ada bahaya, Tuhan sudah tahu lebih dulu. Sebelum jebakan itu menimpa kita, Tuhan mampu menolong dan melindungi kita. Kadang perlindungan Tuhan terlihat jelas, tetapi seringkali perlindungan Tuhan terjadi secara diam-diam. Misalnya, tiba-tiba batal bertemu seseorang, gagal dalam suatu rencana, ditolak dari sesuatu yang sangat diinginkan, atau merasa tidak tenang mengambil keputusan tertentu. Bisa jadi itu cara Tuhan menyelamatkan kita dari jerat yang belum kita ketahui. Karena itu, jangan terlalu kecewa saat sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan kita. Mungkin Tuhan sedang menjaga langkah kita. Sahabat terkasih, ada seorang pria bernama Ardan. Ia bekerja di sebuah perusahaan cukup besar. Ardan dikenal rajin dan jujur. Tetapi karena itulah beberapa rekan kerjanya iri. Suatu hari, Ardan mendapat sebuah pesan dari temannya di kantor. Kalau kamu mau cepat naik jabatan, ikut saja permainan mereka. Ardan bingung. Temannya menjelaskan bahwa ada beberapa orang yang biasa memanipulasi laporan agar terlihat bagus di mata atasan. Semua dilakukan diam-diam dan sudah lama berlangsung. Awalnya Ardan tergoda. Ia lelah bekerja jujur, tapi sering diabaikan. Malam itu ia membuka laptopnya dan mulai mengubah beberapa data kecil. Tangannya sudah siap menekan tombol kirim. Tetapi entah kenapa hatinya gelisah. Ia mencoba tidur, tetapi tidak bisa. Akhirnya Ardan berdoa singkat. Tuhan, kalau ini salah, tolong hentikan aku. Keesokan paginya, Ardan membatalkan laporan itu dan memilih jujur. 2 minggu kemudian, perusahaan melakukan audit besar-besaran. Banyak karyawan diperiksa. Beberapa orang yang memanipulasi laporan akhirnya ketahuan dan diberhentikan. Ardan terdiam. Kalau malam itu ia jadi mengirim laporan palsu, mungkin hidupnya juga hancur. Saat itulah Ardan sadar. Kadang Tuhan melindungi kita bukan dengan membuat jalan selalu mudah, tetapi dengan memberi kegelisahan supaya kita tidak masuk perangkap.
Bukankah sering seperti itu dalam hidup kita? Ada keputusan yang tampaknya menguntungkan, tetapi ternyata jerat. Ada hubungan yang terlihat indah, tetapi membawa luka. Ada kesempatan yang kelihatannya besar, tetapi justru menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itu, jangan abaikan suara Roh Kudus dalam hidup kita. Sahabat terkasih, Daud tahu manusia bisa gagal melindungi, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Saat orang lain merencanakan kejatuhan, Tuhan sanggup menjaga hidup kita. Mungkin hari ini ada tekanan pekerjaan, konflik keluarga, orang yang membenci kita, atau situasi yang membuat kita takut. Mari kita ingat, Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak lalai menjaga hidup anak-anaknya. Kadang kita terlalu fokus pada besarnya ancaman sampai lupa besarnya perlindungan Tuhan. Mazmur ini mengajarkan bahwa meskipun ada jerat di sepanjang jalan, Tuhan tetap mampu menuntun kita melewatinya. Sahabat terkasih, hal penting lainnya, jangan menjadi seperti orang yang memasang jerat. Dunia mungkin mengajarkan, kalau disakiti, balas. Kalau dijatuhkan, jatuhkan balik. Tetapi anak Tuhan dipanggil hidup berbeda. Biarlah Tuhan yang membela. Tugas kita adalah tetap hidup benar. Karena kemenangan sejati bukan saat kita berhasil menjatuhkan orang lain, tetapi saat hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Sahabat terkasih, apa yang bisa kita lakukan hari ini? Yang pertama, peka terhadap peringatan Tuhan. Jangan abaikan damai sejahtera atau kegelisahan yang Tuhan izinkan muncul dalam hati kita. Yang kedua, jangan tergoda jalan pintas. Tidak semua kesempatan berasal dari Tuhan. Yang ketiga, tetap hidup benar. Walau dunia penuh tipu daya, tetaplah jujur dan takut akan Tuhan. Yang keempat, percaya bahwa Tuhan menjaga hidup kita. Bahkan ketika kita tidak melihat bahaya, Tuhan sudah bekerja melindungi kita. Sahabat terkasih, Mazmur 140 ayat 5 mengingatkan bahwa hidup ini memang penuh jebakan. Tetapi kita tidak berjalan sendirian. Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan melihat apa yang tidak kita lihat. Dan Tuhan mampu menjaga langkah anak-anaknya. Hari ini jangan hidup dalam ketakutan. Berjalanlah bersama Tuhan. Mintalah hikmat-Nya. Dan percayalah bahwa tangan-Nya sanggup melindungi dari setiap jerat yang tersembunyi. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau adalah pelindung hidup kami. Di saat kami tidak mengetahui bahaya di depan kami, Engkau sudah lebih dahulu melihatnya. Tolong kami supaya peka terhadap suara-Mu dan tidak tergoda oleh jalan yang salah. Jagalah hati, langkah, dan keputusan kami hari ini. Lindungi kami dari jerat orang jahat dan tuntun kami tetap hidup benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Tuhan melihat setiap jerat yang tersembunyi. Dan Dia sanggup menjaga langkah orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.